Kampus bukan hanya tempat kami datang untuk belajar. Kampus adalah ruang tempat mahasiswa membentuk cara berpikir, belajar membaca situasi, dan perlahan memahami perannya di masyarakat. Sebagai mahasiswa, kami tumbuh di lingkungan yang mengajarkan untuk berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Namun, di tengah ruang akademik yang seharusnya bebas, muncul satu pertanyaan yang seringkali tidak disadari, yaitu rasa takut untuk berbicara. Media sosial menjadi ruang baru untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi ruang yang penuh risiko. Banyak dari kami mulai bertanya-tanya, apakah pendapat yang kami sampaikan akan dipahami sebagai kritik atau justru dianggap sebagai pelanggaran hukum? Dari kegelisahan itulah kami mencoba mendengar pengalaman mahasiswa secara langsung. Sebagai mahasiswa, kalian pernah nggak sih ngerasa takut buat mengkritik sesuatu di sosial media? Jujur pernah. Kadang kalau mau bahas itu kampus atau juga kebijakan pemerintah itu hidup 2 kali. Takut tiba-tiba ada yang ngomongin pakai pasal karet. Ini nih kalau di media poster ya, kan dari tahun 2018 sampai 2025 nih ada sekitar 700-an korban. Jadi kayak merasa kita tuh untuk bergerak kayak susah banget karena diawasi oleh undang UITE. Rasa takut untuk mengkritik tidak muncul begitu saja. Banyak mahasiswa merasa ragu, apakah pendapat yang disampaikan masih termasuk kritik yang sehat atau justru dianggap sebagai ujaran kebencian. Di ruang digital, batas antara keduanya sering terasa samar. Karena ketidakpastian itu, sebagian memilih diam. Lalu, seberapa jauh mahasiswa memahami perbedaan antara kritik yang sehat dan ujaran kebencian? Kalian tahu nggak bedanya kritik yang sehat sama ujaran kebencian? Nah, dia masalahnya. 55% masyarakat kita ternyata masih punya literasi hukum yang rendah. Aku Anda masih bingung batasan untuk mengkritik itu segimana sih? Makanya kita butuh pendidikan kewarganegaraan supaya kita itu tahu hak dan tanggung jawabnya, bukan cuma teorinya doang. Dari permasalahan tersebut, terlihat bahwa permasalahan kebebasan berpendapat tidak hanya terletak pada aturan hukum, tetapi juga pada pemahaman masyarakat. Mahasiswa menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan yang cukup, kebebasan berpendapat dapat disalahartikan atau justru dibatasi karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya dipahami sebagai teori di kelas, tetapi harus menjadi panduan nyata dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemahaman tentang hak dan tanggung jawab ini kemudian dirangkum dalam sebuah slogan sederhana. Seperti yang ada di poster kami, yaitu slogannya free, di mana free F-nya untuk from is protected, di mana semua orang bebas untuk berekspresi. L untuk responsibility. Saat kita menyampaikan pendapat, kita harus lakukan dan tidak asal ngomong atau menyebarkan kabar bohong. Baik, selanjutnya adalah A, expression. Jadi, pendapat tidak boleh disampaikan apabila isinya menyakiti orang lain, memprovokasi, dan juga menghina. Selanjutnya adalah enabling environment, di mana adanya suatu tempat dan suasana yang membuat orang-orang itu bisa menyampaikan pendapat dengan perasaan yang aman. Melalui prinsip free, kebebasan berpendapat dipahami sebagai hak yang berjalan seiring dengan tanggung jawab. So, for the last, hukum bukanlah alat untuk membungkam kebenaran. Jadilah cerdas sebelum kritik, kenali batasanmu, Sampaikan kritikmu.